Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian sekeluarga senantiasa selalu sehat ya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk sebuah materi yang santai tapi sangat berguna, terutama bagi teman-teman yang membutuhkan informasi untuk menganalisa, mempertimbangkan pilihan-pilihan kripto mana yang akan kalian pilih. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Ini adalah tampilan laman utama Messari.io dalam versi desktop. Teman-teman juga bisa menggunakan versi HP untuk memudahkan akses kapan saja dan di mana saja. Saya pilih versi desktop agar bisa jelas menampilkannya dalam satu layar lebar di konten ini. Mereka membuat interface dalam satu layar ini dalam 3 bagian. Bagian tengah ini bisa di-scroll up and down lebih cepat dari kiri dan kanannya. Bagian tengah ini berisi berita-berita update terkini soal keputusan-keputusan voting, berita pembaruan versi blockchain, upgrade, dan lain-lain. Di bagian sepertiga kiri, kita lihat ada peringkat koin atau token dalam valuasi pasar kripto. Terlihat di layar ini bahwa valuasi pasar kripto per hari ini adalah 1,91 triliun US dollar, yang artinya bahwa gabungan seluruh jumlah koin kripto yang ada di seluruh dunia saat ini, bila dikalikan harga persatuan koinnya adalah senilai itu dalam US dollar. Seberapa besar itu? Mari kita bandingkan sedikit. Perusahaan kelas dunia seperti Apple saat ini nilai pasarnya 2,7 triliun US dollar. Sedangkan perusahaan ternama lokal di tempat saya, Astra, nilai pasarnya adalah 13 miliar US dollar. Dan perputaran uang US dollar yang berputar di seluruh dunia tiap hari adalah 5 triliun US dollar dari total 40 triliun US dollar yang ada dalam bentuk tunai, tidak termasuk surat berharga. Meski begitu, jangan lupakan fakta bahwa Bitcoin sebagai cryptocurrency pertama di dunia baru diakui punya harga sebagai alat tukar baru sejak Mei 2010, tanggal 22. 10.000 Bitcoin untuk 2 kotak pizza Papa John yang dibelanjakan oleh Laszlo Hanyecz. Sekarang mari kita klik Bitcoin di sini. Teman-teman bisa melihat key metric di sepertiga kiri layar yang memuat data pergerakan harga Bitcoin 1 jam dan 24 jam terakhir, volume transaksi harian, market cap, harga tertinggi ATH atau all time high, serta kapan terakhir kali mencapai titik terendah. Di bagian tengah ditampilkan chart pergerakan harga dalam periode waktu tertentu, bisa dipilih time frame-nya 24 jam, 7 hari, 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya untuk melihat chart jangka pendek dan panjang yang kita inginkan. Lalu di bagian kanan kita melihat ada ROI atau Return on Investment yang biasanya adalah data year on year, jadi setahun belakangan. Lalu ada juga data markets. Ini adalah tempat-tempat di mana centralized finance atau exchanger kripto atau broker kripto yang menjual kripto ini lengkap dengan alat pembayarannya, apakah dengan fiat currency atau mata uang negara atau sesama kripto. Mengenai DeFi, bila teman-teman belum mengetahui, silakan simak konten saya tentang itu yang linknya saya berikan di kanan atas layar Anda saat ini. Di bagian atas sini ada beberapa menu yang masing-masing memuat banyak informasi tambahan lagi. Klik bagian profile supaya kalian bisa membaca sejarah masing-masing koin atau token yang informasinya diambil dari white paper koin atau token tersebut. Mengenai Bitcoin, saya juga pernah membuat kontennya. Bila teman-teman tertarik untuk mencari info lebih dalam tentang Bitcoin dan sistem kerjanya, saya telah sediakan link di kanan atas layar Anda saat ini. Di bagian profile ini, kalian juga bisa melihat roadmap atau perjalanan development masing-masing koin atau token yang telah mereka lakukan. Sekarang mari kita ke bagian lain, yaitu metrics. Berbagai data analisis disediakan bagi teman-teman yang meminati dunia statistik. Selain data yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ada juga di sini data yang menarik yaitu circulating supply coin di pasar saat ini. Ini real-time data. Jadi teman-teman bisa menghitung harga pantas sebuah koin atau token dengan membandingkan circulating supply coin atau token ini dari saat beberapa tahun lalu, sekarang, dan beberapa tahun mendatang. Sesuai hukum supply demand, makin sedikit jumlah supply, permintaan makin banyak, maka akan terjadi kenaikan signifikan. Di sini ada data metrik menarik yaitu distribusi supply yang dinyatakan dengan UTXO profit dan UTXO loss. UTXO adalah sebuah sistem pembukuan yang diterapkan di sebagian koin, salah satunya Bitcoin dan Cardano. Sedangkan Ethereum menggunakan balance sebagai sistem pembukuan. Apa perbedaan di antara kedua sistem ini? Saya akan bahas pada konten-konten saya yang akan datang. Intinya bila UTXO profit lebih besar dari UTXO loss dalam 24 jam terakhir, pastinya harga Bitcoin sedang naik dan sebaliknya.
Lalu di sini kita lihat ada data hash untuk para miner. Tentunya ini hanya ada di koin proof of work semacam Bitcoin, Monero, Waves, Zcash, Kadena, dan lain-lain. Untuk chart hash ini, teman-teman bisa klik di icon chart di sebelah tulisan. Semakin tinggi hash yang dibutuhkan hari itu, berarti tingkat kesulitan memecahkan sandi enkripsi blockhead itu makin tinggi. Di sini kita bisa melihat informasi seberapa banyak dompet kripto yang menyimpan koin atau token ini. Ini termasuk wallet milik institusi atau perorangan. Bila teman-teman ingin tahu berapa banyak dompet-dompet yang memiliki Bitcoin terbesar, teman-teman bisa menyimaknya pada konten saya yang linknya saya telah sediakan di kanan atas layar Anda saat ini. Lalu berikutnya di sini ada data berapa banyak koin atau token ditransaksikan lewat exchanger. Mengapa exchanger masih menjadi indikator penting ketimbang swap market? Karena exchanger masih pemain dominan dalam transaksi koin-koin kripto. Di sini terlihat data harian berapa banyak koin atau token ini beredar di pasar dan berapa banyak yang dideposit, artinya masuk ke dompet, dan yang withdraw, artinya keluar dari dompet. Fee di sini adalah hadiah untuk para miner memecahkan sandi tersebut, sedangkan banyak sedikitnya fee bergantung sepi ramainya pasar. Bila pasar lagi ramai, banyak koin atau token ditransaksikan yang pastinya terlihat dari volume transaksi, maka fee untuk para miner pasti lebih banyak di hari itu. Lalu di sini ada transaction per second yang di dalam dunia teknikal kripto disebut throughput. TPS count tinggi pada satu hari menandakan tingginya volume transaksi. Namun, ada perbedaan di mana TPS tinggi berarti lebih banyak investor retail yang melakukan transaksi, sedangkan volume transaksi yang tinggi berarti nominal nilai transaksinya yang besar. Block count menandakan banyaknya blok yang telah diselesaikan oleh para minernya. Di fitur charts, teman-teman bisa melihat secara grafis angka-angka penting yang kita diskusikan tadi. Di bagian research, teman-teman bisa membaca apa yang menjadi isu terkini untuk diselesaikan atau dikembangkan oleh para developer. Lalu di bagian news, teman-teman bisa melihat berita-berita yang terjadi di seluruh ekosistem koin tersebut. Selanjutnya silakan teman-teman eksplorasi sendiri dan perdalam ilmu kalian sendiri ya. Demikian akhir konten ini, terima kasih sudah menyimaknya hingga usai. Berikanlah like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.